Hai Digisers, balik lagi di Internship Podcast bersama aku di segmen Insightful Talk with partisipan Deddy Telkom. Nah, Digisers, karena di episode kemarin kita sudah mengobrol tentang supervisor bersama Mas Noval. Hari ini di segmen kita, di konten kita di setiap hari Senin ada Learn from the Expert. Hari ini kita akan hadirkan seorang Chief Marketing Officer yang mendapatkan engagement paling tinggi pada segmen Learn from the Expert nih, yaitu Mas Andrew Setiawan Tarigan. Nah, Mas Andrew ini adalah Chief Marketing Officer dari Gameku, tapi per November ini Mas Andrew sudah berpindah menjadi Chief Product Officer. Nah, platform cloud gaming yang menjadi future of gaming, mengunlock batasan antar device. Gameku masih berada di tahap introduction. Mas Andrew dan tim menghadapi challenge untuk menguasai industri cloud gaming. Mengingat Telkom memiliki jangkauan network yang besar di Indonesia. Menariknya nih, Digisers, internship partisipan juga terlibat loh pada dalam pengembangan Gameku. Nah, ini daripada berlama-lama lagi nih, mari kita langsung sapa aja Mas Andrew karena sudah bersama kita di sore hari ini. Halo Mas Andrew. Halo Cindy. Halo Mas Andrew, gimana kabarnya nih Mas? Baik-baik. Cindy kayak ceria sekali ya. Bagus. Energik. Jadi kena ini ya, virus-virus ceria ya Mas. Iya. Nih, menginspirasi ceria ini. Ini Bandung kayaknya lagi mendung mungkin ya di luar atau gak ngerti gimana, tapi saya harus ceria setiap hari kalau di Bandung nih Mas. Iya. Nah, karena ini Digisers mungkin udah makin penasaran nih sama Mas Andrew, walaupun tadi sudah dijelaskan sneak peek-nya ya sama Cindy tentang Mas Andrew, tapi bolehlah Mas Andrew untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada Digisers. Silakan Mas Andrew. Halo, panggilannya Digisers ya? Halo, Digisers. Ya. Perkenalkan, saya Andrew Setiawan Tarigan. Sebelumnya menjabat sebagai Chief Marketing Officer dan per November ini sedang fokus di produk, jadi Chief Product Officer. Kurang lebih seperti itu ya. Boleh kesibukannya mungkin Mas? Lagi apa gitu sekarang, hektik-hektiknya sedang apa nih? Kalau sebelumnya mungkin hektik di marketing kan, kalau kita benar-benar fokus di jualannya ya, gimana sih selain brand awareness Gameku juga dikenal gitu, baik di market maupun di internal Telkom sendiri seperti itu, dan juga gimana sih kita build trust terhadap konsumen gitu ya, dan juga fokus di konversi, gimana sih apa yang kita investasikan di marketing bisa balik sesuai yang kita keluarkan seperti itu. Dan juga kalau yang sekarang ini karena fokus di produk, jadi sekarang lagi fokus di pengembangan fitur-fitur apa aja yang sekiranya berimpact untuk ke customer sehingga lebih nyaman lah menggunakan Gameku. Kurang lebih seperti itu. Oke, sip Mas. Nah, karena ini dari tadi kita mungkin udah ngomongin Gameku, tapi mungkin ya Digisers di rumah mungkin masih kurang paham atau kurang aware gitu dengan Gameku ini siapa sih? Boleh dong Mas ceritain Gameku udah sampai mana pengembangannya dan apa targetnya, seperti apa latar belakang dari Gameku sendiri di bagaimana? Silakan Mas. Ya, kalau Gameku sendiri mungkin aku cerita sejarahnya dulu ya. Boleh. Mungkin kita bawa Gameku itu sebenarnya aslinya brandnya namanya Emago sebelum ada Gameku. Jadi kita Gameku fokus di, mungkin kalau marketnya di hardcore gamer gitu ya. Dan per 2019 ini kita rebranding karena kita menyasar segmen market yang baru gitu ya. Menjadi Gameku di tahun 2019 di event Digi Summit gitu. Dan ya seperti itu. Dan kalau Gameku ini, kalau apa sih itu Gameku gitu kan, kalau kita bilang cloud gaming, kalau para expert gamer atau yang doyan game pasti tahu, wih cloud gaming nih gitu, future-nya game gitu kan. Kita bisa main game tanpa perlu device yang mahal, perlu device yang canggih, itu udah nggak ada gitu, cukup modal internet, berlangganan Gameku, that's it gitu. Bisa dapat 100 game langsung berlangganan, main apapun, pindah-pindah sepuasnya gitu ya. Kalau kita tahu game konsol itu mahal gitu ya, bisa beli device-nya aja 3-4 juta gitu kan, PS5. Wah, harga barangnya juga langka gitu kan.
Belum lagi beli gamenya, sekali game berapa, 200.000, 300.000 dan seterusnya. Kalau kita bayar per bulan cukup 99.000, udah nggak ambil pusing, 100 game langsung bisa dimainkan sekaligus gitu. Jadi udah oke banget lah ini gameku. Oh, Seperti wow, itu. luar biasa. Oke, jadi sebenarnya emang ada kelebihannya seperti itu tadi ya. Jadi emang dari cuman dengan harga seberapa tadi Mas harganya? 99.000 per bulan. 99.000 per bulan, tapi dapat game 100 game bisa diakses all access gitu ya Mas ya? Iya, dan tiap bulannya selalu nambah 2-3 konten baru lagi. Gitu. Jadi nggak cuma 100 gitu, bisa lebih gitu ya? Iya, dan Keren. terus bertambah. Oke. Nah, Mas Hendro kan kemarin tuh Mas Hendro kan masih jadi Chief Marketing Officer nih. Ya. Penasaran nih, siapa sih sebenarnya target market dari gameku sendiri nih Mas? Kalau kita ngomongin ini pasarnya gitu Mas. Kalau dari Mas Hendro gimana? Kalau untuk gameku yang saat ini ya, karena cloud gaming ini adalah market yang besar dan kita bisa menyasar kemanapun segmennya gitu. Tapi untuk di tahap awal ini kita melihat bahwa market yang berpotensi buat kita sasar pertama kali ya untuk saat ini itu ada di family gamer gitu. Dengan adanya tadi ya value gameku yang murah dan bisa dimainkan di mana saja, bisa di TV, handphone, laptop dan seterusnya. Gitu. Jadi ini sangat cocok untuk mungkin kalau di rumah ada TV besar karena dia nggak perlu alat mahal gitu ya, nggak perlu beli PS5 atau Xbox yang lainnya gitu, dia bisa langganan gameku udah bisa main di TV bareng anaknya gitu. Nah itu yang bisa menjadi value lebih bagi mereka ketimbang saya juga udah nggak sering main game kok, yang penting main bareng anak nih. Yaudah dengan harga segini udah dapat banyak, gamenya juga baik buat anak-anak. Wah, bisa nyaman banget main gameku. Itu yang target pertama, dan yang kedua adalah di segmen casual gamer. Jadi lebih ke arah game santai, yang bukan multiplayer yang pengen menang terus event kompetisi gitu, enggak sih. Kita masih lebih ke arah casual gamer untuk saat ini. Oh, dari casual gamernya sendiri ya Mas ya berarti ya. Dan itu tadi Iya. All device ya, masih bisa di TV, bisa di laptop, betul sekali. iPad, semua kemanapun berada juga bisa ya. Jadi iya, betul. Seru benar. Nah, kan tadi kita ngomongin marketingnya nih Mas. Nah, karena sekarang Mas Endro sudah ada di officer produk ini. Nah, itu kalau dari maraknya produk gaming di Indonesia nih Mas, bagaimana sih gameku ini bisa bersaing gitu Mas? Maksudnya kayak kan banyak ya produk-produk game yang saat ini sudah ada, tapi gimana gameku ini bisa bersaing selain dari yang tadi udah Mas Andrew jelasin Mas, ada lagi nggak kira-kira? Ya, kalau di Indonesia sendiri, kalau industri game secara luas ya, kita pasti ada industri game handphone sendiri, konsol sendiri, PC sendiri gitu. Nah, sebenarnya dengan masuknya gameku membawa value cloud gaming, di industri cloud gaming ini sebenarnya di Indonesia bisa dibilang baru gameku lah yang benar masuk yang di sini ya, karena kalau cloud gaming ini sebenarnya kebaikan dari luar negeri gitu, ada Netflix ya, Netflix sekarang udah ada cloud gamingnya gitu, terus ada Stadia, ada Xbox cloud gaming juga, Xbox Pass ya, itu tapi di luar tuh yang baru happeningnya gitu, sedangkan di Indonesia sebenarnya karena kita dari lokal gitu ya, menurut saya kita baru kita pertama kali lah yang di Indonesia buat bawa cloud gaming masuk ke industri game. Seperti itu. Betul. Nah, kalau dari segi fitur sendiri nih Mas, gameku udah sampai mana sih Mas? Dan apa yang lagi dikembangkan nih apa nih Mas sebenarnya? Ya, kalau pengembangan gameku saat ini kita sedang strategi yang pertama sedang ekspansi ke banyak channel gitu. Jadi saat ini kan kita fokus di user IndiHome. Awal bulan kemarin lah, atau ya bulan ini di November, kita sudah bisa user gamer gitu ya, bisa main gameku udah non IndiHome tadi udah bisa main gameku gitu lewat website, dia berlangganan, dia bisa main di situ menggunakan handphone, buka websitenya, iPhone, Android itu udah bisa gitu. Dan juga sekarang kita juga lagi approach ke dunia games gitu. Jadi mungkin teman-teman yang Telkomsel, yang gamer dunia games, install aplikasi dunia games sudah bisa main gameku di dalamnya. Jadi itu bayangkan market Telkomsel yang begitu besar, kita juga udah hadir di situ. Wow,
Luar biasa ya, dengan langganan gameku udah bisa mainin game sebanyak-banyaknya dengan berbagai Iya. device. Oke Mas, nah ini kan kita tadi udah ngomongin tentang gameku, sekarang kita mau ngobrolin dari sisi ininya nih, dari sisi krunya nih. Dengar-dengar kan ada internship partisipan juga yang tergabung di situ ya Mas ya, bener gak? Iya betul. Kira-kira ada Betul. berapa internship partisipan nih Mas yang tergabung di gameku Mas? Wah, tahun ini sih benar teman-teman internship itu banyak sih join di gameku, khususnya di marketing ya. Ya. Bisa sampai 10-an lebih bahkan ya di tim marketing. Dan ya sebenarnya awalnya deg-degan juga nih, wah semakin banyak teman-teman internship, kita teman-teman internship ini bisa diajak lari kencang gak ya gitu kan. Karena kan biasanya kalau di produk kecil startup, khususnya ya di gameku, kita bisa lari cepat, harus deliver ini, deliver itu, dan seterusnya gitu kan. Tapi ternyata teman-teman internship ini bisa banget loh diajak lari cepat gitu. Dan kita ada kebutuhan bikin desain ini, gini, gitu. Kita ajak desain sprint, kita ajak diskusi gitu, dan teman-teman ide-idenya bagus, apa yang dihasilkan juga sesuai gitu, bahkan melebihi ekspektasi ide-idenya. Jadi oke banget lah pokoknya teman-teman internship yang join di gameku. Wow, keren. Keren banget berarti ya, ada sekitar 10 lebih ya yang terlibat di gameku ya, dan di bawah Mas Andrew berarti ya. Jadi Mas Andrew juga tektokan langsung sama mereka berarti ya Mas ya? Iya betul. Nah, Iya, bahkan di kita nggak hanya dari aku doang sih, karena aku juga ngebentuk ekosistem di mana kalau teman-teman mau belajar, ada timku juga kok yang bisa bantu gitu, yang saling kita open, terbuka gitu ya. Kita saling ngasih masukan gitu, mentoring, serap ilmu sebanyak-banyaknya, bikin portofolio sebagus mungkin di sini, sehingga teman-teman ketika keluar dari gameku atau mungkin bisa lanjut di gameku gitu ya, itu udah bawa bekal yang banyak lah di sini. Gitu. Benar-benar luar biasa sekali ya, apalagi itu tadi internship partisipan memang kan karena di startup emang ya itu tadi challenge-nya emang bisa nggak diajak lari kenceng gitu ya, harus bener-bener brainstorming banget nih. Nah kalau ngomongin kegiatan nih Mas, kalau di gameku sendiri bersama internship partisipan ada kegiatan rutin nggak sih Mas, atau apa mungkin untuk membangun ini nih, mengasah soft skill mereka juga, mengasah hard skill itu dari Mas Andrew mungkin memiliki kegiatan-kegiatan khusus nggak sih Mas? Baik, kalau di kami itu biasanya setiap pertama kali masuk pasti ada satu sesi lah gitu buat sharing knowledge, seperti apa bekal mindset yang harus dipegang, dikuasai ilmu-ilmu dasarnya biar ketika masuk terjun di sini kita udah sefrekuensi nih gitu soal komunikasi, gimana ngeliat marketing, contohnya kita sharing funneling, Parrot Matrix dan seterusnya gitu. Dan ketika teman-teman udah paham konsep agile seperti apa, barulah kita mengadopsi kalau kita sih tiap awal bulan itu kita membuat plan gitu ya, sebulan apa aja yang aktivitas yang mau kita lakukan, dan tiap minggu bisa kita buat reportnya, kita iterasi terus ya gitu. Jadi mungkin dari segi prosesnya ada yang kurang, atau dari hasilnya juga mungkin ada yang perlu ditambah, atau perubahan strategi dan seterusnya gitu. Jadi teman-teman di sini nggak hanya sekedar ibaratnya tukang ya gitu, tolong dong kerjaan ini, tukang itu, enggak. Tapi benar, ayo teman-teman kasih ide segila-gilanya, sekeren mungkin, ayo kita kerjain bareng, bikin ini jadi pengalaman terbaik buat teman-teman, seperti itu. Oh, keren banget masuk ke timnya Mas Andrew, seru banget ya, kedengarannya seru banget gitu. Jadi kayak nggak, walaupun kita lagi lari kencang gitu, tapi tidak membuat stres gitu ya Mas, tidak menjadi tertekan gitu, jadi biar lebih fun gitu ya. Jadi project-nya juga kecapai, tapi dari segi krunya juga tercapai juga gitu ya. Nah, untuk peran dari internship partisipan nih menurut Mas Andrew gimana sih? Apakah mereka berkontribusi dengan baik apa gimana nih Mas? Kalau dari Mas Andrew dari segi mentor kan, maksudnya Mas Andrew kan yang membimbing mereka juga, gimana Mas? Iya. Kalau dari aku justru awal, ya ini mungkin pertama kali sih di tim internship join di dalam timku ya. Gitu, dan awalnya agak deg-degan, ini teman-teman bisa nggak ya ngimbangin kami gitu kan. Dan ternyata justru dengan kehadiran teman-teman internship ini bisa melengkapi plus memberi warna baru lah gitu. Jadi kayak di teman-teman internship ini benar-benar bagiku ya keren banget, oke banget, di luar ekspektasi lah gitu. Dan teman-teman bisa belajar juga dari aku gitu ya. Aku juga mungkin bisa belajar dengan teman-teman dalam beberapa hal gitu.
Khususnya mungkin anak muda kan jiwa mudanya wah banyak nih gitu kan. Masih Ikut tren membara baru gitu ya. gitu. Iya, gitu. Jadi ya kita saling bertukar pikiran lah, saling kerjasama, saling lengkapi seperti itu. Wow, keren banget nih untuk Digicers yang ada di rumah yang lagi mendengarkan mungkin kayak tertarik dengan role marketing ya dan bergabung dengan Gameku. Ini seru banget ya kegiatan yang ada di bawah tim Mas Andrew ya, walaupun emang harus ini kan Gameku sedang berlomba-lomba, maksudnya sedang berlari kencang untuk mencapai fitur-fitur dan mencapai yang lebih baik gitu ya. Tapi internship partisipan di situ tuh selalu dibantu dan terbuka lebar gitu ya Mas untuk belajar bersama di situ. Jadi tidak perlu takut gitu kan untuk kayak nanti gimana nih aku gak ketinggalan gitu, enggak gitu. Nah nih Mas, untuk terakhir nih, waduh ini udah sangat lama sekali ya ternyata kita berbincang sebenarnya. Tapi untuk terakhir nih Mas, boleh dong kasih pesan terakhir untuk Digicers mungkin yang belum tergabung di internship di DB Telkom, sebagaimana apakah untuk menjadi internship partisipan di sini tuh bagaimana dan untuk role marketing segini juga gimana gitu Mas, silakan boleh mungkin ada yang mau disampaikan. Ya, kalau dari aku intinya sih ketika teman-teman internship mau join di Gameku gitu, mungkin di tempat lain juga ya. Sebenarnya yang dibawa itu selain bekal ilmu ya, tapi benar yang kalau aku pribadi sih yang paling utama adalah attitude dalam mau belajar, mau berusaha gitu ya. Karena knowledge itu kita bisa terus tambah, kita bisa belajar di dalam, kita bisa nyari gitu. Bahkan kalau kita bingung, tinggal Google aja, nonton YouTube, beres gitu kan. Benar. Tapi ketika teman-teman nggak mau berusaha, nggak mau belajar, tenang-tenang aja di dalam, nunggu dicolek baru kerja gitu. Nah itu sih sangat disayangkan, khususnya mungkin buat ya bukan buat Gameku-nya sih, tapi buat teman-teman gitu. Jadi harapannya yuk kita lari bareng gitu mindsetnya, kita bertumbuh bareng gitu ya. Pasti teman-teman juga harus dari dalam dirinya buat punya mindset dan spirit lah gitu ya ke situ. Itu paling sih deh. Keren, terima kasih banyak Mas Indru untuk pesan-pesan untuk Digicers yang ada di rumah. Itu tadi ya kita walaupun singkat ya sebenarnya, tapi luar biasa ya obrolan kita pada sore hari. Mohon maaf banget mengganggu waktunya Mas Indru di tengah-tengah hektiknya meeting. Mungkin ya Mas Indru lagi di Bandung juga. Sukses selalu untuk Mas Andrew dan juga tim Gameku. Semoga kedepannya selalu menjadi yang terbaik dan terbaik gitu ya Mas ya. Amin. Terima kasih banyak Mas. Nah, untuk Digicers, thank you Cindy. Untuk Digicers itu tadi pembicaraan kita tentang segmen Insightful Talk with Internship di DB Telkom, di segmen Learn from the Expert kita ya, di konten Digi Insight kita. Buat Digicers bisa menyaksikan konten ini secara full di YouTube kita, Internship di DB Telkom, dan juga bisa ada di Spotify juga, Internship di DB Telkom. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di @internship_DB Telkom. Kita sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Saya Cindy Karina. Dadah.